Pendekatan secara humanis menjadi kunci penanganan aksi terorisme di Indonesia. Salah satunya membuka dialog kepada kelompok jaringan Jamaah Islamiyah sehingga kembali ke pangkuan NKRI. Pengkajian secara akademis, ideologi dan perjalanan jaringan kelompok radikal teroris Jamaah Islamiyah menjadi penting untuk dipelajari sebagai bekal penanganan kelompok serupa di masa yang akan datang. Hal ini mencuat dalam acara diskusi bedah buku yang menghadirkan langsung Ustadz Para Wijayanto sebagai mantan pemimpin terakhir JI setelah secara resmi membubarkan diri pada tanggal 30 Juni 2024 di Bogor. Dari diskusi tersebut terungkap, terorisme nyatanya bukan hanya soal kekerasan fisik, tetapi pertarungan ideologi yang membutuhkan pendekatan humanis dari negara. Kesaksian-kesaksian para ketua Amir JI dan mantan anggotanya dapat menjadi pengetahuan berharga bagi masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga ke depan dapat terhindar dari ideologi kekerasan. Orang yang dulunya terkenal tertutup, kini sebagian orang dapat memahami tentang sistem perekrutan yang terencana, pola gerakan bawah tanahnya, dan pelatihan militansinya. JI telah mengalami perubahan ideologi sejak tahun 2019 dengan keyakinan agama seharusnya bukan menjadi problem bagi negara, bangsa, dan agama. Negara melalui para perwakilan Densus 88 anti teror terus menjalin ruang dialog secara intensif dengan cara win-win solution untuk mencari solusi bagi mantan anggota JI di masa depan sehingga dapat berkontribusi bagi negara. Setelah melalui musyawarah panjang dari ketua JI dan wakilnya tanpa adanya campur tangan tim Densus, akhirnya pada tahun 2024 bersepakat untuk membubarkan diri dan berikrar kembali ke pangkuan NKRI. Pembubaran ini diwujudkan dengan pengakuan terhadap pemerintah Republik Indonesia, penyerahan alat, barang, dan senjata ke petugas keamanan dan membubarkan kelompok askari atau militer JI. Sebaiknya dibaca, diperhatikan sebab-sebab munculnya atau tadi sikap berlebihan ekstrim, kemudian sikap terorisme, kemudian radikalisme dan kekerasan. Dalam buku itu sudah dibahas sebab-sebabnya dan jalan keluarnya. Nah, jalan keluarnya inilah yang harus ditentukan dalam-dalam dan bisa diterapkan agar tidak terjangkit penyakit atau tadi penyakit ekstrim yang menimbulkan berbagai macam dampak negatif. Jihad tidak boleh jahat, pesan untuk mahasiswa. Sebagai akademisi dan intelektual muda, mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga keberagaman dan perdamaian. Di era digital saat ini, propaganda, provokasi, ekstremis, dan semakin mudah menyusup ke dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui lingkup pergaulan maupun media sosial. Kita semua harus waspada, jangan mudah terpengaruh oleh narasi yang membenturkan agama dengan kemanusiaan. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam propaganda yang mengatasnamakan jihad. Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia juga pernah melakukan pendekatan secara humanis terhadap kelompok berideologi kekerasan yaitu DI atau TII. Saat itu, 28 pemimpinnya juga bersepakat untuk kembali ke pangkuan NKRI. Namun, karena tidak dibarengi dengan proses reintegrasi, terlebih tidak didukung situasi sosial politik yang kondusif, kelompok DI atau TII lahir kembali dengan kelompok bernama Komando Jihad di era 70-an. Demikian Paulus Yesajati, TVRI Yogyakarta melaporkan.